Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Happy Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Pesugihan, Kabupaten Cilacap. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.1.A8, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro ada beberapa bagian, di antaranya pendidikan dan pengajaran, tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses dari pendidikan dalam memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memberi dasar-dasar pemikiran tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan memiliki tujuan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Pendidikan yang menuntun adalah guru diibaratkan seorang petani dan anak-anak diibaratkan sebagai biji tanaman yang akan disemai dan ditanam di lahan yang telah disiapkan. Anak-anak diibaratkan biji-biji tanaman. Meskipun biji-biji tersebut adalah biji yang kualitasnya kurang baik, namun apabila biji tersebut ditanam di tanah yang bagus dengan mendapatkan sinar matahari dan air yang cukup dan perhatian dari petani, biji tersebut akan tumbuh dengan optimal. Namun sebaliknya, apabila biji yang ditanam adalah kualitas yang baik, namun apabila ditanam di tanah yang gersang, kurang sinar matahari dan air, ditambah lagi kurang mendapatkan perhatian dari petani, maka biji itu tidak akan tumbuh secara optimal. Yang berikutnya, kodrat alam dan zaman. Anak bukanlah kertas kosong yang siap ditulis apa saja. Namun, seorang anak sudah membawa kodratnya. Ibarat kertas, di kertas itu sudah ada tulisan dan coretan yang samar-samar. Tugas pendidik adalah untuk menebalkan hingga jelas dan bermakna. Kodrat alam. Dalam proses penebalan, kita harus memperhatikan kodrat alam, yaitu pendidik itu menyesuaikan lingkungan alam dan sosial anak, sehingga mereka bisa memahami secara mudah. Dengan secara kodrat zaman, selain itu pendidik juga harus menyesuaikan zamannya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, kurang memperhatikan kemampuan masing-masing anak, lingkungan alam, dan sosial anak, sehingga mereka bisa memahami secara mudah.
dengan secara kodrat zaman. Selain itu, pendidik juga harus menyesuaikan zamannya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, kurang memperhatikan kemampuan masing-masing anak. Yang kedua, pembelajaran masih terpusat pada guru. Yang ketiga, masih mengejar materi. Keempat, menyamakan standar nilai atau sering disebut dengan KKM. Yang kelima, model dan metode pembelajaran yang kurang variatif. Dan masih fokus pada nilai akhir bukan proses. Namun setelah mempelajari modul ini, saya sudah mulai sedikit memahami, yaitu pembelajaran berfokus pada anak, lebih memperhatikan kemampuan masing-masing anak, bukan mengajarkan anak tapi menuntut anak untuk menemukan, bukan mengejar materi tapi lebih fokus pada kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, proses lebih utama daripada hasil. Rencana tindak lanjut: melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan cara merancang pembelajaran yang menarik, menyiapkan media pembelajaran yang beragam, pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif dan menarik, dan melakukan penilaian sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki siswa. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.